kenapa sih? Gak apa-apa, lagi happy aja mah gak boleh. Tapi kita harus mau serius ini. Oh iya, oke. Gak mau. Kamu kenapa harus serius? Aku mau kenalan sama listeners. Udah boleh. Iya. Ya serius. Hai listeners. Hai. Welcome back To Largely by A-Radio. Camera, Sound production, take 2. action! And backyard. Feel the vibe. Darling. Balik lagi sama gue Alena. Aku Berlian dan kali ini tapi sebelum masuk aku penasaran Putri. Kenapa gitu? Aku tuh lagi reminiscing momen-momen pas aku lagi nonton musical theater. Teater musikal yang Yes. Tapi ini teater musikalnya beda nih. Ini soalnya punya geng-geng kita nih anak-anak cuy. benar. Dari Himapsi bukan? Tuh, anak psikologi. Oh, aku tahu namanya. Narada bukan? Betul banget. Oh, Banyak dia. Dan ini kenapa dari gue bisa diem nih soalnya ada cast member ini nih. Betul. Luar biasa keren itu. Iya, bener banget. Nah, tapi kamu kan pasti belum kenal kan? Belum. Kan belum ini kan nih. Kita mau minta kakak kenalan dulu dong, boleh gak? Boleh banget. Kenalan dari kakak-kakak yang di atas. Oke, halo, nama aku Beata. Hai. Yang berperan sebagai sekretaris Narada 7. Oke, halo, perkenalkan aku Dinta. Aku di Narada 7 sebagai asisten sutradara. Hai guys, semuanya salam kenal. Nama aku Denan. Nama lengkapnya Denanta Wijaja. Aku dari Fakultas Psikologi angkatan 21. Jadi udah alumni. Udah alumni. Oke. Udah Menarik banget ya. Udah suhu nih udah. Oke, halo semuanya. Halo juga teman-teman. Kenalin, nama aku Fernanda, tapi di Narada biasanya dipanggil Nanda. Aku berperan sebagai main karakter di sini. Aku berperan sebagai Nada. Yang terakhir yang paling gong biasanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Clara sebagai project leadernya Narada. Ada project leader guys. Jadi kalau di Narada itu ada yang artnya dan juga yang technicalnya. Nah, kalau buat yang artnya itu dipegang sama director. Sementara kalau kita BPH termasuk project leader itu megang yang technicalnya. Wow, menarik banget ya sih. Aku sebenarnya penasaran sih Kak, gimana mahasiswa psikologi Atmajaya itu bisa membentuk sebuah musical theater, which is Narada. Gimana sih ceritanya awalnya tuh gimana? Kok bisa sih? Jauh dari sebelum kita kan memang udah ada Naradanya gitu ya. Emang dipegangnya sama jadi Narada itu bagian projectnya himpunan mahasiswa. Mungkin kalian juga udah mention tadi Himapsi gitu ya. Betul. Yang di sepengetahuannya aku pribadi lebih ke kayak gimana caranya kayak bikin orang tuh apa ya namanya sadar gitu kalau ada isu ini gitu. Jadi ya dalam bentuk dikemasnya secara art gitu sih, karena kan psikologi juga kita juga ada seni-seninya gitu. Menarik banget ya sih. Jadi nggak cuma belajar tentang mental atau dengan kesadaran itu, mereka membentuknya dengan seni, dengan cara yang lebih mudah lah ya buat diterima sama orang-orang. Buat teater gitu kan. Kayak kalian mentasinya di mana sih? Kalau misalnya pementasan sendiri itu terjadi di GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. Itu di depannya Pasar Baru persis, kalau kalian tahu. Terus pementasan terakhir itu ceritanya tentang seorang anak, seorang nada yang mungkin nggak menemukan rumahnya. Jadi mungkin aku bilang keluarganya lengkap. Dia dari orang yang berada. Dia maksudnya tinggal di, mungkin kalau misalnya orang-orang tahu tuh anak perumahan pasti Anak orang kaya ya? ini anak orang kaya gitu. Tapi di dalamnya tuh nggak sekaya itu gitu. Orang tuanya sering berantem, apalagi semenjak papanya itu dapat promosi gede-gedean. Ya kalau diceritanya begitu. Dia ini sebenarnya punya hati yang cukup luas. Dia itu punya hati yang baik, hati yang lembut, peduli gitu terhadap sesamanya. Nah, di saat itu Nada itu istilahnya mencari rumahnya gitu. Mencari rumahnya, dia ketemu seorang pemulung di jalanan. Dia sama sekali nggak takut, tapi dia ngerasa aman gitu. Karena pemulung itu juga benar-benar istilahnya care gitu lah sama Nadanya. Akhirnya iseng-iseng dah tuh diajak pemulungnya kayak
kenapa mau ikut saya pulang gitu. Akhirnya Nada tuh kayak boleh, Menarik nih. boleh. Habis itu nggak lama setelah itu, setelah Nada ngerasa muak gitu sama keluarganya, udah kayak muak final boss gitu. Muak final boss. Iya, Muak banget. muak pol gitu ya. Akhirnya Nada tuh pergi ke pemukiman itu. Pemukiman itu isinya di mana orang-orangnya tuh nggak berkecukupan, maksudnya beda banget 180 derajat dari Nada, keluarga Nada gitu. Dimana mereka tinggal di rumah-rumah yang mungkin apa ya, dibilang gubuk sih enggak, cuma kurang lah gitu. Tapi dari situ Nada ngerasa kalau dinamika keluarga ini lebih membuat aku nyaman, Lebih gitu. terisi. Lebih terisi, lebih ada rumahnya gitu. Jadi Nada tuh lebih, istilahnya lebih nyaman di sana. Tapi setelah Nada beberapa hari tinggal gitu, ini beberapa hari tinggal meskipun cuma ada 2 scene gitu, beberapa hari tinggal, dia ngerasa, oh aku tuh harus udah harus menerima gitu loh, kalau misalnya keluarga tuh nggak sesempurna itu gitu, meskipun dalamnya kaya, tapi secara mental, secara keluarga itu nggak kaya, atau misalnya dari keluarga miskin tapi keluarganya tuh kaya banget gitu loh. Itu akhirnya dia menerima itu dan bisa minta maaf ke orang tuanya, dan orang tuanya kembali memaafkan gitu. Ini buat listeners kalau yang kemarin udah nonton konser dan teaternya tuh, jangan lupa komen di bawah gimana perasaan kalian pas nonton itu. Dan buat yang belum berkesempatan untuk nonton, tungguin next harus nonton. Yang aku tahu sebagai orang awam nih, teater tuh kan nggak cuma soal kalian acting kan, pasti banyak orang yang berperan di dalamnya kan. Maksudnya tadi ada tim yang dari artnya, bahkan ada tim yang lebih teknisnya. Aku tuh mau tahu gimana sih bentuk tim dan divisi yang terlibat dalam produksi teater Narada ini sendiri. Jadi kalau tim art ada divisi, pastinya ada Astradanya, assistant director, itu untuk bantu director kita yang mau profesional, tapi kita juga dibantu sama Astrada profesionalnya juga ada gitu. Terus ada tim namanya stage manager, itu dia yang benar-benar memantau nanti pementasan tuh akan kayak gimana. Mereka juga yang ngatur, dibantu juga sama tim Seklog atau security logistik gitu. Itu mereka yang memastikan semua properti yang dibutuhkan atau semua set yang dibutuhkan selama pentas tuh ada. Dibantu juga sama tim artistik Blackman, itu bekerja samanya sama tim Seklog dan tim SM. Jadi kalau misalnya pas pementasan itu mereka tuh disatuin jadi namanya stage crew. Jadi kalau misalnya harus ganti set, harus pemain harus megang properti apa gitu, itu dibantu sama mereka. Nah, pemain juga punya manajernya sendiri, jadi namanya performer manager gitu. Biasanya yang ngaturin jadwalnya. Terus ya kalau misalnya mau izin tuh biasanya ke tim performer manager itu. Atau mungkin juga ada music. Iya, Itu menarik banget ya, itu menarik banget. jadi ada music directornya 1 orang, terus habis itu ada musisi-musisi lainnya juga, dan musisinya itu juga masih mahasiswa psikologi Atma juga. Wow, multi talent banget teman-teman. Kalau untuk musik kalian tuh bikin sendiri, kompos sendiri, atau emang udah ada dari lagu terus kalian remake atau gimana? Interesting. Sebenarnya direktur kami Kak Cifrut itu juga berperan sebagai scriptwriter-nya ya dari Nada di Ujung Senja ini. Jadi memang dari segi liriknya itu tuh sudah dituliskan oleh beliau dari skripnya. Dan Clarice sebagai musical director kami, dia tanda kutip berperan gitu untuk mengembangkan lebih lanjut lirik-liriknya dengan kayak, oh ini kira-kira mau nuansa musiknya kayak gimana, ini mau scene-nya, bawaannya kayak gimana, musiknya gimana, dan sebagainya gitu. Dan aku rasa salah satu hal yang unik juga gitu dalam teater ini, Clarice sebagai musical director, dia juga sangat terbuka untuk kolaborasi gitu dengan rekan-rekan musisinya, dan juga termasuk dengan cast, salah satunya dengan Fernanda dan juga dengan aku. Banyak banget ya proses-prosesnya, tapi aku penasaran gimana sih perasaan kalian selama proses dari sebelum hari H sampai hari H dan post production itu kalian gimana sih? Ada cerita-cerita menarik ya? Mungkin dari aku, ini sebelum hari H ya. Guys, sumpah di Narada itu tuh kayak, wah, family-nya sangat-sangat family gitu loh. Mungkin kalau aku ngomongin post production-nya dulu, kita tuh Narada punya
istilahnya psikologi sendiri itu biasanya kan orang kan PTSD ya, post traumatic, kita post narada depression. Boleh. Jadi itu kayak mungkin kita, kalau dari aku pribadi, aku sampai sekarang tuh masih belum move on. Aku masih pengen lagi. Dan fun fact, besok adalah setahunnya kita berdua diterima sebagai cast. Istilahnya script conference lah besok. Dan selama persiapan itu memang mungkin karena kita di situ, kalau dari cast pribadi itu lebih ke menghayati apa yang ada di naskahnya itu, akhirnya kebawa gitu loh. Akhirnya kita kayak kalau misalnya di subjudulnya itu kan ada di ujung senja, rumah sesungguhnya adalah keluarga. Itu beneran terjadi di Narada 7 ini. Berarti emang keluarganya terasa banget ya. Penampilannya juga luar biasa. Kan kita tadi udah ngomongin soal cast ya, apa segala macem. Aku mau ngetes kakak berdua nih. Papa dan Nada. Mau dong acting di sini. Ku yakin Tuhan punya cara untuk mengembalikan semua setiap kesalahan dan dosa jadi doa yang sempurna. Jadi doa yang sempurna. Oh, disinilah kami semua jadi manusia sesungguhnya. Meskipun kecil dan sederhana, Tapi inilah rumah. Oh, disinilah kami semua jadi manusia sesungguhnya. Meskipun kecil dan sederhana, tapi inilah rumah. Merinding banget. Sumpah ini TV Atma Jaya berasa kayak panggung aja dulu banget suasananya, megah banget suasananya Kak. Wah, bagi aku sendiri karakter Papa ini tuh bukan sesuatu yang kalau misalnya kita bilang mirip dengan aku yang di keseharian aku gitu. Jadi memang pada tahapan untuk mendalami karakter Papa ada proses aku mungkin melihat gitu dari orang di sekitar aku, dan sebagian juga kami dapat feedback dari tim produksinya, dari direktur, asisten direktur juga gitu. Kayak, oh ini Papa kayaknya biar scene-nya lebih terbawa emosinya, biar lebih terasa, bisa lebih marah, atau mungkin ini Papa bisa pelan-pelan nih, jangan terlalu marah, bisa lebih gentle gitu. Kayak gimana perasaannya ketika anaknya yang udah lama hilang atau nggak apa terus tiba-tiba kembali. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku itu waktu itu kayaknya sempet deh Kak Ciprut itu nyaranin ke cast, terutama ke cast Papa, Nada, dan Mama itu suruh nonton satu series gitu di YouTube. Aku lupa lagi namanya apa. Itu aku nonton dari situ dan bener-bener kayak dinamika keluarga itu berasa, dimana anaknya kayak diacuhkan sama orang tuanya atau orang tuanya yang terlalu red flag gitu. Terus kayak di sini kan Nada itu kan anak tunggal dan sementara aku bukan anak tunggal, aku anak sulung gitu. Tapi kayak aku juga sempat nanya-nanya ke temenku yang anak tunggal, gimana sih rasanya jadi anak tunggal gitu kan. Meskipun memang keluarganya dia harmonis gitu ya, nggak kayak keluarga Nada. Cuma kayak gimana sih cara mendalami peran sebagai anak tunggal, terus kayak banyak interview mini-mini gitu lah. Fun fact juga, aku juga bikin ini kalung Nada.
Yes, jadi kayak cinta itu berarti sama iya, Narada jadi ya? kayak si kalung ini tuh kayak bagi aku tuh jimat kali ya. Jimat mungkin lebih kayak ini aku pakai terus setiap latihan biar kayak nadanya ini masuk gitu. Karena menghayati peran nada tuh jujur lumayan susah karena kan selain dari anak tunggal juga terus keluarganya nggak harmonis, which is keluarga aku puji Tuhannya harmonis gitu. Jadi agak sulit. Jadi ya dengan adanya si jimat keberuntungan ini aku bisalah marah-marah sama Kak Dena. Di luar pementasan Narada yang udah keren banget kemarin, pasti ada dong struggle-struggle. Apalagi pas hari karena kan teater live dong kalian. Iya. Itu ada nggak sih kayak struggle-struggle-nya pas hari H? Ada banget pastinya, karena selama latihan itu kan kita selalu latihannya di kampus ya. Tapi kan kalau pas pentas kita udah di GKJ, jadi pertama teknisnya, jadi kayak mungkin entah lighting, terus kayak sound, blocking itu kan ketika udah sampai GKJ itu semua kayak agak diatur ulang lagi kan, karena setnya beda sama kalau latihan di kampus gitu. Terus habis itu ketika hari H juga kan kita udah mulai pakai set beneran. Jadi kalau misalnya kita latihan itu biasanya misalnya kita harusnya ada rumah nih di belakang, itu kita pakainya cuma kursi doang. Tapi kan kalau misalnya pas pentas kita udah beneran pakai set kan, itu ada penyesuaiannya di situ lagi. Terus habis itu kalau misalnya kita pentas itu kita karena harus ganti-ganti set, kita ada pakai tirai gitu kan. Nah itu kan perhitungannya harus pas. Kayak misalnya mungkin tirainya mau diangkat, terus misalnya set jalanan mau masuk, itu kan harus diatur supaya nggak bertabrakan gitu, supaya semuanya smooth gitu. Itu sih susah di teknis sih kalau misalnya hari H tuh gitu. Fun fact, jadi pas hari H pementasan di hari Jumat itu tanggal 29 28 sorry 28. Ini ingatan papa. Ya sorry, di tanggal 28 ya tadi. Di hari Jumat tanggal 28 itu aku bangun tidur tuh tenggorokannya rasa-rasa kayak bau-bau radang tenggorokan gitu. Tiba-tiba suaranya kayak berat dan seret, kayak kok ngomong sedikit aja sakit. Sampai waktu itu kita kumpul pagi-pagi ada buat diskusi bersama gitu. Aku bilang ke salah satu PM, performing manager, kayak aku lagi gak bisa ngomong banget, suaraku sakit. Jadi kalau ada apa-apa aku akan sampein ke kamu, tolong sampein gitu. Jadi akhirnya ada momen dimana kayak ditanya, oke kalau dari Denan gimana bla bla bla. Terus aku ke teman aku, terus dia yang bacain kayak, oh kak kalau dari Denan gini. Ya dan waktu itu sih untungnya aku sendiri menjelang persiapan Narada, atau at least sebelum persiapan ke GKJ-nya gitu, aku merasa, kayaknya harus siap-siap bawa tanda kutip P3K untuk suara. Jadi kayak aku bawa isi bag-nya itu ada obat batuk ibu dan anak, ada Ninchom Papua kalau tahu, terus ada teh jahe buat diseduh, teh anget gitu, terus ada kencur. Kencur gitu. Wajib. Iya, Itu wajib. betul. Jadi kayak bahkan aku juga bagi-bagi ke Nanda akhir-akhir kayak bagi kencur gitu, kayak waktu itu Nanda bilang, kak minta kencur dong. Iya boleh. Tapi dengan semua struggle mau radang-radang itu, setelah berhasil mementaskan sebagai nada dan papa dengan baik gitu ya, itu ada perasaan bangga. Sih lagi penontonnya 750 orang ya listeners, gimana? Mungkin kalau misalnya di pikiran aku ada banyak yang lebih berpengalaman dari aku. Kenapa harus aku? Tapi dengan aku menjalankan sebagai nada dan orang-orang kayak selalu ngasih applause ke aku, kayak Nan lu keren, Nan lu ini, kayak ada kayak nya tersendiri gitu. Apalagi scene aku banyak nyanyi dan emang itu istilahnya izin sombong dikit spesialisasi aku gitu. Tadi sempat Kak Denan bilang di awal juga ada yang dikompos sama aku juga, which is lagu yang tadi juga yang seperti itu aku yang kompos, dan aku ngerasa orang-orang suka dengan, apalagi kalau misalnya selama latihan ya, teman-teman kalau misalnya latihan vokal gitu, guys, mau latihan lagu tapi sebenarnya nama judulnya itu bukan tapi kembali menjadi kita gitu kan judulnya, tapi kayak habis ini lagu tapi ya itu udah ngumpul semua kayak Iya, soalnya bagian catchy-nya doang kayak tapi ini. iya itu jadi kayak aku ngerasa bangga laguku meskipun bukan laguku, murni lagu kayak lagunya Kak Ciprut yang dikompos oleh aku, dan aku ngerasa kayak akhirnya, dan orang-orang kayak Nanda lu suaranya keren banget, lu suaranya apa,
itu kayak bangga tapi ada kayak tutup mic. Kayak ada rasa masih gimana ya, namanya juga manusia kan, kayak aduh tadi gue salah diri. Aku mau nambahin juga kayak tadi Nada bilang lagu tapi gitu. Sebenarnya itu sendiri itu awalnya tidak ada kayak pengulangan, tapi karena saking lagu itu bisa dibilang tanda kutip bermakna ke naskah, ke cerita yang kita coba bawakan gitu dalam Narada 7 ini, lagu itu akhirnya dibuat pengulangan atau reprise gitu bahasa umumnya di akhir yang tadi kita perform, karena sebagus dan sengena itu di kami semua. Jadi mungkin aku pengen cerita brief sedikit aja. Jujur tuh pas zaman Narada aku kan nyambi dari yang awalnya kita kenal dengan sempro ya, rancangan penelitian, terus ada kelas juga, harus skripsi, harus magang, ada Narada juga. Jadi tuh sebenarnya rasanya agak susah di manajemen waktunya sebenarnya. Jadi, tapi puji Tuhannya adalah mungkin tadi Kak Denan sama Nanda juga menjelaskan mereka bonding, kita merasa ada kekeluargaan juga. Tapi kita tuh ada semacam tahap 1 sebelum Narada ini namanya latihan alam. Nah, latihan alam itu adalah suatu momen di mana kita nginep, kita bebas sih bisa di kampus atau di luar gitu. Kita memilih di luar waktu itu, daerah Bogor kalau nggak salah. Ya, Seru banget ya. jadi itu kita beneran diminta untuk entah itu sharing feeling, entah itu pokoknya ada satu momen di mana bahkan art director kita namanya Karinca Sekalipung, shout out. Jadi beliau itu mengumpulkan kita pagi-pagi untuk bisa entah pakai gerakan senam gitu untuk apa ya bener-bener ayang gitu loh. Jadi kita baik komite atau cast itu diminta untuk bisa merasakan. Aku sebagai anak Ilkom pengen banget buat nyoba bel. Iya. Narada. Radio dengan Narada. Amin. Kalau tadi kan udah hal-hal yang dibanggain, ada nggak kayak satu pelajaran yang didapat setelah mengikuti Narada ini? Meskipun kecil dan sederhana, tapi inilah rumah. Nyanyi lagi nggak nih? Tagihan. Aku tuh penasaran nih Kak sebenarnya. Sebagai bagian dari musical theater Indonesia, gimana sih kalian bisa nge-branch out ke orang-orang untuk kayak meyakinkan nonton teater Narada dong, gini-gini apa segala macam, itu gimana sih caranya? Gimana cara kalian mempromosikannya sampai bisa dapat 750 orang? Jadi kalau buat Narada sendiri kan emang kita ada tim publication and documentation juga. Jadi kayak tim ini tuh tugasnya nggak cuma sekedar ya di hari-hari foto-foto gitu, tapi mereka juga tugasnya ada sebagai media partnernya juga. Terus juga ada bagian yang kayak reach out teater lain. Jadi kita banyak komunikasi sama teater-teater lain juga buat yuk nonton gitu, nonton teater Narada gitu. Apalagi kan mereka memang udah specialnya di teater gitu kan. Terus juga mungkin kalau secara tidak langsungnya adalah keluarga Narada itu kan lama ya, dari 2016 gitu. Jadi kita udah punya keluarga yang kakak-kakak nih. Pasti mereka tuh kayak pengen flashback lagi gitu untuk nonton Narada. Untuk kita tuh kayak di endingnya Narada sendiri kita selalu ngajak alumni untuk kita nari bareng gitu untuk lagunya Narada sendiri, ada tim songnya gitu. Kita psikologi tidak pernah misah-misah. Gitu. Terus juga itu sih paling kita kayak media partner sama teman-teman yang lain di Instagram juga selalu ada promosinya. Jadi dari teman-teman lihatnya dari situ. Tapi kenapa orang-orang tuh harus nonton musikal teater dari Narada, atau kenapa orang tuh harus nonton karya dari anak-anak psikologi di Atmajaya Jakarta ini? Ya, aku rasa terlepas gitu dari Fakultas Psikologi ataupun dari Unika Atmajaya secara keseluruhan sendiri. Tapi kalau misalnya aku bisa ibaratkan, mungkin Atma itu tuh kayak bank talenta gitu. Ya, dengan artian ada begitu banyak orang yang berbakat dan mungkin berminat dalam bidang teater ataupun bidang performance itu sendiri, apapun bentuknya, entah itu musik, entah itu seni tampil dan sebagainya. Kalau aku pribadi sih merasa Narada termasuk konsisten aja sih, maksudnya kita juga termasuk all out untuk properti, untuk musik segala macamnya tuh termasuk berusaha untuk bisa menampilkan yang sebaik mungkin. Jadi
mungkin bukan yang mau sombong ya. Sombongin aja kak, apa kak sombong? Ini apa maksudnya dibilang level mahasiswa tuh kayaknya bukan yang kelas 1 gitu lah ya. Kita udah termasuk cukup bisa lah di atas dikit gitu. Aku tuh penasaran deh sama review mereka terhadap performance kalian ini yang specifically yang soal tentang nada di ujung Iya. Gimana sih feedback mereka? Teman-teman lihat juga di Instagramnya Teater Narada itu ada reviewnya langsung gitu. Setelah nonton kita ada kayak nanya mereka kira-kira apa sih yang berkesan dari Narada. Dari yang mereka nonton sih mereka merasanya kayak kekeluargaannya itu dapat dari feel actingnya ataupun dari penampilannya secara kayak backgroundnya kayak mendukung actingnya teman-teman pemain gitu. Terus juga mungkin dari segi lagu juga ngena di hati dan gampang untuk kayak diinget juga. Betul. Berarti keren banget berarti ya. Di Narada ini salah satu bentuk ekspresi, bisa mengeluarkan ekspresi diri juga. Yang terpendam. Yang nggak bisa berfiguran kan di Narada. Kalau tentang harapan, ada nggak dari kakak-kakak ini harapan untuk musikal Narada ini di industri musikal di Indonesia? Ada nggak? Soalnya industri musikal Indonesia kan cukup luas ya. Ada nggak harapannya untuk Narada bisa masuk ke sana atau bagaimana? Mungkin kalau misalnya dari aku harapannya semoga Narada kan udah 7 musim ya istilahnya. Mungkin di musim-musim selanjutnya bisa lebih menggait lebih banyak orang, maksudnya lebih banyak koneksi gitu, lebih banyak teater-teater. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan mungkin teater keliling, Jakarta Art House atau teman musicals, tahu semua. Emang hobi. Tapi yang paling penting gue bangga banget sih sebagai mahasiswi Unika Atmajaya, gue bangga banget Karena banyak banget ada kebenaran ini. Atmajaya itu yang bertalenta. Betul banget. Dan ini salah satu Kakak yang keren. kakak yang keren yang bisa diundang ke radio yang bisa ngebentuk Narada juga cuy. Kita mau say thank you banget Narada. Semoga Narada makin maju, Amin. sukses. Amin. Semoga kakak ketemu jodohnya masih Amin. Sebenarnya Kok diem gitu sih Kak? Enggak. Amin. industri yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Dan semoga listener juga gak cuma dengerin episode ini tapi juga langsung nonton teater Narada. Untuk next project tapi. Betul. And that's a wrap for today's episode. Thank you so much. Bye.